Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir menghadiri haul guru kita Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hinduan dan Al-Habib Haidrah bin Muhsin Al-Hinduan, yang moga-moga bisa menjadikan sambungnya tali kita kepada beliau, tali sanad kita kepada beliau, yang mana akan menyambung kepada sanad sampai nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf ini agak sedikit error tenggorokannya. Dan alhamdulillah sanadnya masih bersambung. Beliau Al-Habib Muhsin dan putra beliau Al-Habib Haidrah telah mendahului kita, bertemu sang kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi sanad masih bersambung kepada khalifah beliau Al-Habib Zain, yang moga-moga beliau diberi sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, bisa mengarahkan kita, bisa mengajari kita, dan bisa menjadikan kita benar-benar sebagai umat Nabi Muhammad SAW, zahir batin dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah kepada para habaib, para kiai, para ulama yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beliau-beliau sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa memberikan kita bahkan bisa sepertiga, dan juga bisa murni 100%. Contoh, kita hadir suatu majelis maulid, suka dengan majelis maulid, dengan asumsi bahwa saya cinta Nabi, maka saya suka sholawat Nabi di majelis-majelis maulid. Ya. Kemudian di majelis tersebut hadrohnya enak, vokalnya nyaman, sound systemnya juga istimewa, kemudian khadimul majelisnya tampan, misalkan seperti Habib Zain, dan kita merasakan nyaman. Oke, nikmat, enak, nyaman, dan kita mengatakan saya hadir majelis ini karena cinta Nabi. Oke, sekarang dibalik, dengan gosidah yang sama, maulid Simtud Durar contoh yang sama, ya, cuman hadrohnya nggak enak, mungkin lama nggak dijemur, sound systemnya ya begitulah, mestinya ribuan watt, ini cuman sekian gitu ya, yang suaranya ya. Kemudian vokalnya naudzubillah juga minal cemprengin. Kemudian khadimul majelisnya tidak setampan beliau. Kira-kira masih nyaman nggak? Hah? Qasidahnya sama, lantunannya sama, liriknya sama, maulidnya sama, Simtud Durarnya sama, masih nyaman nggak? Hah? Kalau kita menjawab masih nyaman, berarti memang kita cinta sama Nabi 100%. Tapi kalau ya nggak enak sih ya, jadi nggak khusyuk, saya hanya buka HP terus ini itu, berarti sebetulnya kita cinta Nabi mungkin 50%. Yang 50%-nya kita cinta sama diri kita, mendapatkan kenyamanan dan kenikmatan dengan alunan musik, dengan alunan nada, dengan alunan vokal yang nikmat, dan kita mendapatkan kenikmatan dengan memandang guru kita yang tampan. Cinta bisa macam-macam persennya. Begitu juga dengan guru kita,
Ketika kita mengaku cinta dengan guru kita, Al-Habib Muhsin atau Habib Haidrah, kita cinta sama beliau, kita ngaku cinta sama beliau. Cuman ketika sepeninggal beliau, apakah kita masih menghidupkan majelisnya? Apakah kita masih meneruskan kajian-kajiannya dengan hadir di majelis-majelisnya yang dipimpin oleh khalifahnya? Apakah kita masih mengamalkan apa yang dulu pernah kita dengarkan? Ini juga menjawab seberapa besar cinta kita. Dan cinta kita bisa 100% dengan catatan kita mengenal siapa yang kita cinta. Kalau kata anak muda, tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Itu betul. Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi, cinta sama Allah, cinta sama Nabi, sedangkan kita tidak pernah mengenalnya? Tidak pernah kajian tauhid, nggak pernah, kajian sirah Nabi nggak pernah, dan kita mengaku sebagai pecinta. Saya pernah di suatu majelis, ketika kita terjadi dialog lah, interaksi dengan jamaah tentang masalah bintang film ini itu, mereka menjawab ini, sepak bola ini itu, yang perempuan-perempuannya bintang film hafal semua manakibnya. Yang sepak bola manakibnya semuanya, yang pria-prianya hafal semuanya. Kemudian saya lontarkan, dan ini sama juga waktu kita, kebetulan saya punya Instagram, dulunya ada Facebook, cuman ditalak bain sama Facebook, akhirnya pindah ke Instagram, gara-gara ngupload seorang Masya Allah. Itu saya kasih kuis ya di Instagram itu sama. Yaitu berapa jumlah putra putri Kanjeng Nabi. Subhanallah, yang jawab banyak. Salah. Banyak yang salah. Baik yang waktu kita pengajian ini maupun yang waktu kita bikin kuis di Instagram. Banyak yang salah. Banyak ribuan, tapi yang salah banyak. Yang ya benar cuma presentasinya mungkin 25-30% lah yang benar. Bayangkan. Putra putri Nabi loh, jumlah putra putri Kanjeng Nabi nggak tahu, terus ngaku cinta sama Nabi dari mana? Oh nggak kenal kok ngaku cinta. Suami akan cinta sama istri, istri akan cinta sama suami setelah melalui proses perjalanan pernikahan. Awal-awal pernikahan, ini yang baru nikah ini ya, awal-awal pernikahan belum mengenal. Lu kan dulu ada ta'aruf. Ya ta'aruf, tapi ta'aruf itu juga dalam syariat juga ada aturan tersendiri kan, bukan pacaran. Atau anggaplah pacaran, walaupun haram ya, ini jangan dicontoh, ini kita contoh saja. Haram, pacaran haram. Pacaran halal kalau sudah kayak tadi akad. Jadi yang mau kepingin pacaran yang jomblo-jomblo silakan langsung ke Habib Zain, akad sekarang. Pasangannya mana enggak tahu. Waktu orang pacaran, misal si laki ngirim WA, misal ya, lagi apa? Tahu-tahu centangnya centang biru. Berarti kan dibaca tuh, centang biru. Cuma nggak dijawab. Ayo para jomblo-jomblo nih, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana? Galau. Wah bingung, ini stres, ini segala macam. Padahal haram kan aslinya. Begitu juga sebaliknya. Masih itu wanita, tapi sebetulnya cinta dengan dirinya sendiri yang lebih besar. Kenapa? Dia mendapatkan kenyamanan ketika mendapatkan jawaban. Karena cinta itu sebetulnya adalah kita berusaha untuk memberi tanpa memikirkan apa yang saya terima. Seperti cintanya Rabi'atul Adawiyah kepada Allah. Kemudian ketika pacaran juga masing-masing tidak akan membuka dirinya. Kalau makan dengan sopan, waktunya bayar di kasir berebut ingin membayar satunya. Mau kentut aja ditahan masuk ke toilet. Begitu sudah nikah berlangsung sekian lama, udah ngentut di depan pasangannya, depan mukanya lagi.
batuk nggak pakai tutup. Waktu yang bayar makanan ketika jalan-jalan di luar makan bersama, kamu dulu dong yang bayarin. Nggak ada gengsi-gengsian sudah. Kenapa? Saling mengenal. Lah yang kemarin tidak mengenal. Maka mustahil tumbuh rasa cinta ketika kita tidak mengenal. Begitu juga dengan syariat kita. Begitu juga dengan thariqah yang kita ikuti. Begitu juga dengan madhab yang kita anut. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, panutan kita. Kita tidak akan muncul rasa mahabbah kepada beliau kecuali kita mengenalnya. Kita juga tidak akan muncul rasa cinta yang benar kepada para guru kita, almarhum al-maghfurlah al-Habib Muhsin, almarhum al-maghfurlah al-Habib Haidrah, kecuali kita mengenalnya. Begitu juga kepada Habib Zain yang sekarang menjadi khalifahnya. Kita tidak akan 100% mencintainya kecuali kita mengenalnya. Mengenal sanadnya yang tadi sudah disampaikan. Mengenal sepak terjangnya, mengenal manakibnya, mengenal perjuangannya, mujahadahnya. Karena para aulia-aulianya Allah mempunyai derajat sampai derajat puncak prestasi yang luar biasa, itu semuanya melalui perjuangan. Kebanyakan kita hanya ingin melihat nihayahnya, bukan bidayahnya. Kan kita sukanya begitu kan, lihat wali karomahnya gimana, keramatnya gimana. Tapi kita tidak melihat bidayahnya gimana bisa jadi seperti itu. Hingga kita tidak cinta karena tidak mengenal dari awal. Nah, kemudian ketika kita mencintai seorang guru yang menjadi sarana bagi kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya, maka kita harus betul-betul berpegang dengan guru tersebut dan jangan berpaling dari guru tersebut dan jangan berkhianat dari guru tersebut dan jangan pernah mengatakan saya mantan santrinya. Terutama anak pondok ya, santri-santri pondok, sul adab ketika mengatakan saya mantan santri Kiai Fulan, mantan santri Habib Fulan, maka terputuslah barokahnya. Walaupun guru yang ngajarin kita baca Fatihah, ana inget waktu tahun kalau nggak salah tahun 99 kalau nggak salah atau lupa ana, ketika Roha sama Habib Umar duduk di apa ruangan begitu. Kalau nggak salah waktu itu buka puasa. Oh ya, buka puasa. Mau buka puasa. Tahu-tahu ada seorang tua datang. Orang bukan habaib, orang tua datang. Tua jalannya. Beliau berdiri dan menyambut dan mencium tangan orang tua tersebut dan orang tua tadi mencium juga tangannya Habib. Tapi Habib duluan yang mencium tangannya beliau. Ternyata sudah meninggal kalau misalnya Syekh siapa lupa namanya. Ternyata beliau adalah guru Habib Umar waktu kecil. Yang ngajarin Habib Umar baca Fatihah, baca guru waktu kecil. Dan Habib Umar tahun segituan itu sudah terkenal luar biasa. Apalagi sekarang ya. Tahun-tahun segitu tuh Masya Allah sudah. Tapi masih hormat sama guru yang pernah ngajarin Fatihah. Kenapa? Karena dia tetap menganggap gurunya tidak akan pernah terputus hubungan guru dan murid sampai kapanpun, bahkan sampai barzah. Tidak akan pernah terputus. Ketika kita sudah pulang dari pondok pesantren, kemudian pindah ke pondok yang lebih besar misalkan, dan ketika kita pulang dari pondok yang lebih besar atau kita keluar negeri atau katakanlah ke Hadramut, kemudian kita ketika pulang, orang sudah melihat kita dengan pandangan wah, kagum dan seterusnya, dan kemudian kita melihat ada guru yang dulu ngajarin kita Fatihah dan kita pandang sebelah mata, dan kita kalau salaman tidak kita cium tangannya, maka hilanglah keberkahan. Karena keberkahan guru itu harus kita betul-betul pegang sampai meninggal. Dan wafatnya guru itu juga tidak begitu saja meninggalkan kita, seperti tadi disebutkan. Ini tahadus binikmah. Sekedar contoh yang kita tahu, Al-Walid Abah saya almarhum Al-Mahfurlah Habib Alwi bin Salim Al-Idrus. Al-Walid ini murid daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, sekaligus suhbah sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, jadi adik angkatnya Habib Abdul Qadir dan juga mutarjimnya Habib Abdul Qadir. Dan murid-muridnya Habib Alwi banyak, para santri kiai-kiai termasuk Kiai Haji Muzadi dan seterusnya.
Setelah sepeninggal Walid Habib Alwi, banyak para kiai-kiai ini yang ngomong sama kita, kalau ada masalah di hukum fikih atau apa di kitab, bingung apa gitu, cukup Fatihah sama Habib Alwi, tidur mimpi malamnya. Datangin Habib Alwi, bukaan kitab ini halaman sekian, bacaan. Itu karena ta'alluqnya hati mereka kepada gurunya. Kalau kayak kita kan tidak mimpi-mimpi, kenapa ya? Kita cuma sekedar guru saja, cuman buat syarat saja, tapi kita tidak menjadikan guru itu sebagai orang yang ada di hati kita dengan mencintai dia kan. Kita tidak pernah mimpi guru kita, itu perlu kalau bahasa bahasa HP mungkin perlu direset ulang kita nih. Berarti kurang cinta kita sebetulnya. Murid kalau sudah cinta sama guru, guru cinta sama muridnya, sampai gurunya wafat pun nyambung, tetap nyambung. Ketika ada masalah muridnya segera hadir gurunya. Dan murid-murid Habib Muhsin, ana yakin seperti itu yang masya Allah, ana yakin. Murid-murid Habib Haidarah juga demikian. Walaupun beliau berdua sudah meninggalkan kita, tapi tetap mengawasin kita, yang mau diawasin, yang mau tetap membuka hatinya dan mengikatkan hatinya kepada beliau sampai sekarang. Tidak akan pernah meninggalkan kita guru yang benar-benar guru. Dan kemudian yang terakhir, tadi Habib Zain pesan untuk yang lama, tapi saya mohon maaf, kita semua kayaknya kepanasan semua ya. Yang terakhir adalah tipikal guru seperti apa sih yang harus kita pegang. Karena zaman semakin berputar, zaman semakin tua, semakin banyak guru-guru yang benar-benar guru diambil oleh Allah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu, yakbidul ilma bigabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama-ulama pemangku ilmu tersebut yang benar-benar. Seperti Habib Muhsin dan Habib Haidarah dan para kiai, para habaib yang banyak sudah meninggal, orang masya Allah semuanya. Dan masyarakat membutuhkan panutan, membutuhkan pegangan, membutuhkan suri tauladan, membutuhkan sandaran untuk melakukan sesuatu. Itu umum, ini secara umum sudah memang seperti itu. Cuman ketika zaman ini sudah bergulir dengan banyaknya pelajaran-pelajaran hidup dari televisi, film, media sosial dan lain sebagainya, itu membentuk pola pikir masyarakat akan berbeda. Karena film itu merubah pola pikir dengan luar biasa. Pelajaran paling cepat itu film. Contoh yang sekarang lagi viral apa? Film, tahu? Hah? Mungkin para Habib, layangan pedot. Itu banyak para suami sambat. Nanti ya kalau antum kalau sudah nikah nih ya, larang istrinya nonton film itu. Banyak suami-suami sambat, pulang kerja HP-nya disetorkan ke istrinya, suruh buka, nggak boleh dikunci. Isinya apa? Transfer kemana? Bahkan sampai dicium bajunya nih, wangi apa enggak? Sampai akhirnya sang suami ketika mau pulang berhenti dulu di belakangnya truk, di knalpotnya truk supaya bau asap. Parah loh sekarang ini, parah banget. Gara-gara film. Saya pernah ada satu wanita yang caci maki si lakinya di film itu. Padahal ini aktor loh ini kan. Ini kan aktor. Yang dia memainkan peran. Yang enggak tahu itu betul nyata apa enggak kan, enggak ada yang mengatakan itu nyata, ada yang enggak. Itu bisa dicaci maki, diumpat, dicaci maki, dipisui, di segala macam. Padahal ini film. Ini film. Nah, maka itu bisa merubah karakter dan pola pikir masyarakat dengan itu. Dengan film, media sosial, berita, kabar, ini, itu, broadcast, sebagainya, itu cepat merubah. Nah, dulu mungkin kita mempunyai kriteria seorang ulama adalah orang yang punya pondok, atau punya majelis, atau orang yang zuhud, orang yang warok, orang yang bisa membimbing kita, orang yang begini begitu. Tapi semakin kesini beda lagi.
Kebetulan anak kemarin di Jakarta ada teman-teman dari Angkasa Pura ya, yang mereka kalau Habib Umar datang mereka suka nyambut, masya Allah muhibbin sama Habib Umar, sama habaib semuanya. Ngobrol-ngobrol sama kita, kebetulan saya pernah datang juga di majelisnya. Ngobrol-ngobrol dia cerita bahwa ada teman saya yang kerja di sini yang kayak atasannya dia begitu. Ketika ada Habib Sapa mau datang, dia antusias, Ana mau ikut juga ya. Ya enggak apa-apa, Ana nanti kenalkan ya. Iya. Tapi Habib itu kesaktiannya apa? Yang tanya gitu. Kesaktiannya apa? Bisa apa? Dijawab, ya Habib ya ngajar ulama, dai bukan sakti-saktian. Oh, sudah jadi udah. Itu sekarang. Ulama yang dianggap ulama adalah yang bisa sakti. Bukan cuman bisa ngajar, nggak ngajar nggak apa-apa, yang penting sakti. Ini bahaya ini. Ada lagi yang mengkriteriakan ulama adalah yang ikut salah satu partai, parah lagi. Atau yang ikut salah satu ormas, parah juga. Atau yang bisa menjawab apa yang dia inginkan padahal itu jelas hukumnya haram dan bisa mengatakan halal sesuatu yang haram. Ini adalah ulama yang benar menurut saya. Kenapa? Rahmatal alamin. Ada yang begitu. Ada hukum fikih. Itu kenyataan. Ada hukum fikih. Yang jelas hukum ini haram. Misalkan masalah muamalah. Ada kejadian, anak agak lupa masalah muamalah atau apa. Haram memang. Dan orang tersebut ketika dijawab oleh ulama yang hak ini tadi dengan kata-kata ini haram karena begini begitu, dia nyari lagi ulama yang lain. Tidak puas dengan jawaban haram tadi, dia cari sampai ketemu ulama-ulamaan yang mengatakan itu tidak apa-apa, halal itu dengan dalilnya yang saya nanya sendiri. Terus dia mengatakan apa? Loh ini loh yang ulama. Gak kaku, gak kayak itu haram dikit-dikit haram. Kriterianya. Kalau itu yang kita pilih, maka bukan kita menuju ke Allah dan Nabi, tapi kita akan semakin menjauh dari Allah dan Rasul. Karena di dalam Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sudah mengkriteriakan di awal-awal muqaddimahnya tentang talabul ilm dan ulama seperti apa. Ada 3 kriteria. Yang paling parah adalah ulama yang sesat tapi tidak tahu kalau dirinya sesat. Dia dijadikan panutan banyak orang dan masing-masing orang tersebut mengikuti kesesatannya juga tanpa menyadari kalau mereka sesat. Naudzubillah, zaman sekarang banyak kayak gini. Kalau kita tidak benar-benar pandai memilah dan memilih ulama, maka kita juga akan tersesat. Sayang kan, hidup kita cuma sementara. Dan kita mengikuti ulama itu untuk keinginan supaya kita hidup yang abadi selamanya menjadi selamat. Tapi ternyata yang kita ikuti malah orang-orang yang bisa menjadikan kita celaka selamanya di yaumil qiyamah. Maka kita harus benar-benar milah dan milih. Dan jangan pernah melihat penampilan. Walaupun ulama diperintah untuk berpenampilan ulama yang benar. Kenapa demikian? Karena umumnya orang tidak seperti perkataannya Imam Ali. Al-Imam Ali mengatakan undur magal wala tandur mangal. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang kata. Tapi masyarakat kan tidak begitu. Masyarakat akan melihat siapa yang berkata ini, pakaiannya apa. Kejadian pernah Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, ini seorang ulama mazhab Syafi'i, ulama besar, faqih otomatis, alim alamah. Waktu haji pakai pakaian ihram, berarti kan sama semua pakai ihram kan. Melihat ada orang yang melakukan kesalahan dalam proses itu, ditegur. Bahasa kita nih, Pak, Anda nih salah tadi bukan begini, harusnya begini begitu. Anda ini siapa? Kok bahasa kita ya, sok tahu banget. Siapa sih ente? Kok bilang saya salah, dari mana? Kamu kayak gitu, sok alim loh, sok ini loh. Tahu seperti itu padahal kesalahannya fatal. Selesai melakukan amaliyahnya tersebut, pulang ke kemahnya memakai pakaian kesehariannya.
Ya imamah, ya jubah. Bukan maksud menyombongkan, enggak. Bukan maksud gak terima tadi dikata-katai seperti itu, enggak. Tapi maksudnya dakwah membenarkan yang salah. Ada kekeliruan dibenarkan. Amar ma'ruf niatnya. Bukan niat dirinya ya. Pakai pakaian ulamanya, balik lagi ke tempat tersebut, ketemu orang ini, kaget orang ini. Oh ternyata ulama. Langsung nurut. Kenapa? Imamah dan jubahnya yang berbicara. Kita kebanyakan begitu. Kecuali kita sudah mengenal ya beliaunya seperti apa, kenal pakaian apapun kita tetap ta'zim. Tapi kalau enggak. Nah, yang repot lagi, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya di Kalimantan. Di sana terjadi penangkapan seseorang yang mengaku sebagai habib dan ulama. Ya, kebetulan saya di daerah itu juga. Dan berpakaian imamah, jubah mungkin lebih bagus daripada teman-teman yang para ulama-ulama yang berimamah dan jubah sekarang. Modelnya itu loh. Langsung masyarakat percaya dan mengaku habib lagi. Padahal sanadnya tidak jelas, nasabnya juga tidak jelas. Dan ngawur semuanya. Fatihahnya ngawur, dalilnya ngawur, baca ayatnya ngawur, hadisnya gak karuan. Cuman dipercaya sama orang. Kenapa? Penampilan. Akhirnya ketahuan sampai terjadi urusan kepolisian apa segala macam. Sampai berimbas ketika itu banyak orang-orang akhirnya tidak percaya lagi dengan sosok habib, kiai, ulama, guru. Takut ditipu. Sampai gitu. Gara-gara awalnya kena kostum dan langsung percaya. Nah ini na'udzubillah min dzalik, kalau misalkan kita melihat langsung dari penampilan, iya kalau memang ulama, kalau bukan kita harus tahu sanadnya, ini belajar sama siapa, gurunya siapa, dan kita harus tahu juga manakibnya ini orang, dan kita juga harus paham orang ini seperti apa sepak terjangnya, ada zuhudnya enggak, ada waroknya enggak, ada hati-hatinya enggak. Karena kita tidak main-main ingin menuju ke Allah. Perjalanan yang tidak main-main, perjalanan yang penuh resiko, salah jalan, naudzubillah. Kalau kita mau ke Jakarta, salah jalan, itu masih bisa balik, masih bisa benar. Tapi kalau sudah salah jalan ke Allah, kalau sudah meninggal, mau balik gimana? Mau ngomong sama malaikat, Pak malaikat, saya izin hidup sebentar. Kan gak bisa kan? Disogok ya nggak bisa juga malaikat. Mau dikasih duit rokok ya enggak. Terus gimana? Ya itu resiko yang kita terima akhirnya kan. Maka itu dari sekarang kita harus hati-hati. Dan alhamdulillah sekarang ada khalifah di sini yang bisa kita pegang, yang bisa kita panuti, dan para habaib, para kiai-kiai juga yang ada, insya Allah mereka juga orang-orang yang bersanad, yang insya Allah bisa membimbing kita menuju keridhonya Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana kalau kita misalkan ingin ke jalan yang benar, ikutilah orang-orang yang sudah melewati jalan tersebut dengan benar. Dan ketika kita berpegangan dengan orang yang punya sanad, maka kita secara tidak langsung akan berpegangan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ketika meninggalkan kita semua, Nabi tidak meninggalkan kita begitu saja. Nabi mengulurkan tali ke para sahabat dan para dzurriyyah Nabi Imam Hasanain, Hasan dan Husain, yang mereka ini akan menurunkan kepada para tabi'in, seperti Imam Husain kepada Imam Ali Zainal Abidin, kemudian menurunkan lagi kepada tabi'in terus sampai kepada para guru-guru kita sekarang, sampai kepada Habib Muhsin, sampai kepada Habib Haidar, sampai kepada Habib Zain. Begitu juga para kiai-kiai yang sanatnya juga sambung menyambung, yang mana kalau kita berpegangan tali sanat tersebut kepada salah seorang kiai yang bersanat nyambung sampai Kanjeng Nabi, andai kata kita terpeleset jatuh pun pegangan utamanya paling kuat, pegangan utamanya kuat. Ibarat kata terpeleset kita tetap akan selamat. Tapi kalau kita berpegangan dengan sanad yang tidak jelas kemana ujungnya,
yang sekarang sudah banyak sekali, seperti menyamakan semua agama sama, seperti melakukan ritual agama lain. Ini kan na'udzubillah zaman sekarang. Melakukan ritual agamanya, agama orang lain, melakukan kegiatan aktivitas keagamaan di tempat ibadah orang lain juga dan lain sebagainya, kacau balau lah sekarang ini. Kalau kita berpegangan sanad dengan orang-orang yang tidak jelas sanadnya itu, ketika kita jatuh tidak akan pernah selamat. Mereka jatuh pun, dan pasti mereka akan jatuh. Kalau tidak tobat di yaumil qiyamah, kita pun akan jatuh bersama. Ini terakhir, moga-moga guru-guru kita Al-Habib Zain dan para keluarga beliau dan juga para habaib, para kiai tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehat afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa menyambungkan sanad Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan moga-moga kita yang hadir tidak kita pulang ke rumah masing-masing kecuali ditambah oleh Allah rasa cinta mahabbah kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita semua yang hadir dan keluarga kita nanti di yaumil qiyamah layak masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan cinta, dengan pandangan mahabbah, dan diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma aqul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.